Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kelompok tugas akhir dari kami, yaitu analisis dan perancangan sistem pada konten pulsa Kayazuka Zahir Cell. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Rumpi Rumbewas, BP 2011-0045, yang kedua Sarah Amri, 2011-00454, kemudian Putri Yuma, BP 2011-0064. Di sini kami akan membahas 6 topik utama, yaitu ada latar belakang, perancangan output, perancangan input, perancangan proses, perancangan laporan keuangan perusahaan, dan perancangan database. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pertama, nama usaha. Usaha yang dipilih kelompok kami adalah usaha konten pulsa, yaitu Kayazuka Zahir Cell, yang kantor pusatnya di daerah Lolong, Kota Padang, Sumatera Barat. Sejarah perusahaan. Toko Kayazuka Zahir Cell adalah sebuah toko yang bergerak di bidang penjualan pulsa, aksesoris handphone, dan melayani jasa servis. Usaha ini dikenal dengan sebutan nama Zahir Cell, yang mana pemilik toko ini bernama Bapak Angel Maulana Saputra. Awal toko ini hanyalah toko yang kecil dan merupakan toko perintis jual beli di bidang telekomunikasi di wilayah Jalan Abdul Muiz nomor 4B Jati Baru. Melihat keberhasilan atau prospek usaha yang cukup menjanjikan, memberikan inspirasi pada masyarakat sekitar untuk mendirikan usaha yang sama, karena banyaknya berdiri usaha yang sejenis secara tidak langsung mengurangi jumlah omset penjualan, sehingga mendorong pemilik usaha, yakni Bapak Angel Maulana Saputra, untuk mendirikan cabang baru di sekitar Kecamatan Pasar Baru, Lolong, Andale, Urus, Seteba, dan Jati. Tidak cukup dengan pendirian cabang usaha baru, Pak Maulana juga menurunkan harga jual di bawah rata-rata harga standar di daerah tersebut. Ini dilakukan untuk mempertahankan dan menambah jumlah pelanggan. Dengan berkembangnya usaha ini, Bapak Maulana mempunyai 22 orang karyawan. Adapun kantor pusat saat ini adalah di daerah Lolong. Yang ketiga, visi dan misi perusahaan. Visinya menjadi mitra atau penyedia satu chip operator dan payment di poin online bank terdepan, tangguh, dan terpercaya, serta mengedepankan kenyamanan dan menciptakan kenyamanan pelanggan. Memberikan pelayanan mitra atau pelanggan secara mudah, cepat, dan akurat, sehingga pelanggan secara mudah, murah, cepat, dan akurat, sehingga pelanggan dapat melakukan transaksi dengan aman dan cepat dan akurat. Proses bisnis yang terjadi di perusahaan itu kegiatan yang dilakukan hanya proses jual beli pulsa ataupun voucher-voucher, paket data, dan semua operator bagi seluruh pelanggan. Implementasi sistem akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk menyiapkan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengelolaan data transaksi berguna bagi semua pemakai, baik dalam maupun di luar perusahaan. Manfaatnya yang pertama adalah membuat atau menyajikan informasi secara tepat waktu dan akurat untuk membantu perusahaan menjalankan aktivitasnya. Rantai ini nilai utama secara efektif dan efisien. Kedua, memaksimalkan tingkat kualitas dan membatasi biaya produksi produk atau jasa yang dibebankan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Yuma. Selanjutnya, perancangan output. Yang pertama, sistem penjualan. Laporan penjualan dapat dicetak oleh pengguna dengan jabatan admin. Berikut ini adalah gambar penentuan periode tanggal awal dan akhir dari laporan penjualan yang akan dicetak. Yang kedua, sistem pembelian. Yang pertama, tambah produk. Untuk menambah data produk, pengguna dapat menambah data produk dengan memilih operator selulernya terlebih dahulu, lalu menekan tombol tambah produk. Seperti pada gambar ini. Untuk tombol simpan, program akan melakukan pengecekan ulang untuk mencegah adanya duplikasi data. Untuk merubah data produk, pengguna dapat merubah data produk dengan memilih data produknya terlebih dahulu. Selanjutnya ada produk. Admin dapat melakukan perubahan data produk yang dijual oleh perusahaan dengan memilih menu ini. Produk yang dijual oleh perusahaan diambil dari detail
produk, di mana dapat dilihat pada bagian tengah di bawah ini, seperti pada gambar. Untuk melakukan update data detail produk, baik itu tambah detail produk, rubah produk, atau hapus produk, pengguna harus melakukan beberapa langkah terlebih dahulu. Langkah yang diambil yaitu pengguna harus memilih terlebih dahulu data operator seluler yang ada. Lalu pengguna memilih produk dari operator seluler tadi. Setelah itu pengguna dapat melakukan update data detail produk yang ada. Yang ketiga, sistem penggajian. Dalam form ini, pengguna dapat melakukan update data karyawan, seperti tambah data karyawan, rubah data karyawan, dan hapus data karyawan. Pengguna dapat menambah data karyawan baru dengan menekan tombol tambah, seperti pada gambar. Untuk pilihan jabatan di atas adalah operator, admin, dan administrasi saja. Pengguna dapat melakukan rubah data karyawan dengan memilih data karyawan terlebih dahulu, lalu menekan tombol rubah, seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, perancangan proses akan dijelaskan oleh Zahra Amri. Selanjutnya adalah perancangan proses. Yang pertama yaitu sistem penjualan. Data flow diagram atau DFD merupakan suatu diagram yang menggambarkan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem, yang penggunaannya membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. Pada DFD, sistem penjualan ini menggambarkan arus dari data sistem penjualan pulsa dan voucher. Data DFD sistem penjualan ini terdiri dari 3 proses, yaitu proses input data pulsa, proses data pulsa, dan laporan penjualan. Berikut adalah penjelasan masing-masing proses tersebut. Yang pertama yaitu sistem penjualan pulsa atau voucher digunakan untuk mencatat transaksi penjualan pulsa dan voucher. Prosesnya mulai dari admin, pemilik toko, dan konsumen. Yang kedua yaitu ada sistem proses data digunakan untuk memproses nomor atau data yang dikirim pemilik toko kepada admin. Yang ketiga yaitu ada sistem laporan penjualan digunakan untuk mencatat laporan atas transaksi yang sedang terjadi di dalam buku. Yang kedua adalah sistem pembelian. Data flow diagram atau DFD, sistem pendaftaran pulsa, ini terdiri dari 2 proses, yaitu proses memasukkan biodata dan tambah saldo. Berikut adalah penjelasan masing-masing proses tersebut. Yang pertama yaitu sistem proses memasukkan biodata digunakan untuk mendaftarkan diri kepada admin dengan cara memasukkan nomor HP dan PIN, lalu menyerahkan biodata. Ini adalah contoh dari DFD level 1 pendaftaran pulsa. Yang ketiga yaitu sistem penggajian. Data flow diagram merupakan suatu diagram yang menggambarkan notasi-notasi untuk menggambarkan arus data dari sistem yang penggunaannya membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. Pada DFD sistem penjualan ini menggambarkan arus data dari sistem penjualan pulsa dan voucher. Sistem penggajian ini digunakan untuk mencatat proses penggajian pada usaha konter pulsa Zahir. Pada konter pulsa Zahir ini, proses ini melibatkan informasi karyawan, jabatan, dan info gaji karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan perancangan input data oleh Putri. Perancangan input data. Yang pertama, sistem penjualan. Input menu utama. Yang pertama, form ini terdiri dari 5 menu strip, yaitu petugas, barang, laporan, tentang, dan logout. Yang kedua, 1 buah text box. Yang ketiga, 1 buah label. Yang keempat, event pada menu utama. Berisi tentang A. Menu utama.
Yang B, petugas tool strip menu item 1. C, transaksi tool strip menu item. D, stok barang tool strip menu item. E, laporan tool strip menu item. F, tentang tool strip menu item. Dan yang G, logout tool strip menu item. Selanjutnya, input transaksi. Form ini digunakan untuk memudahkan pemilik toko untuk membuat setiap laporan keuangan atau sebagai bukti dari setiap transaksi yang masuk maupun transaksi yang keluar. Form transaksi ini terdiri dari yang pertama 11 buah label, yang kedua 10 text box, yang ketiga 1 buah combo box, yang keempat 3 buah group box, 5 4 buah button, yang keenam 1 buah data grid view, yang ketujuh 1 buah picture box, 8 event pada form transaksi berisi tentang yang pertama transaksi, yang kedua CMD oke, yang ketiga CMD simpan, selanjutnya CMD delete, yang terakhir CMD cancel. Yang kedua sistem pembelian. Yang pertama input stok barang. Tujuannya agar pemilik toko tahu stok yang masih ada atau tidak dan memudahkan dalam melakukan pembelian stok barang yang baru. Form stok barang terdiri dari yang pertama 9 label, yang kedua 4 text box, yang ketiga 2 buah combo box, yang keempat 3 buah group box, yang kelima 2 buah radio button, yang keenam 6 buah button, yang ketujuh 1 buah data grid view, yang kedelapan 1 buah picture box. Event pada form box barang terdiri dari stok barang, BTN tambah stok, BTN save, BTN hapus, BTN cancel, BTN tambah prof, dan yang terakhir BTN simpan elektrik. Yang ketiga, sistem penggajian. Input petugas. Form yang digunakan untuk menyimpan data petugas yang kemudian akan tersimpan ke dalam tabel petugas. Form petugas terdiri dari yang pertama 5 buah label, yang kedua 4 buah text box, yang ketiga 1 buah combo box, yang keempat 2 buah group box, yang kelima 1 buah data grid view, yang keenam 5 buah button, dan yang terakhir 1 buah picture box yang diatur properties image-nya. Selanjutnya desain input dalam bentuk web. Contoh web bagian dashboard daftar transaksi seperti pada gambar. Dan selanjutnya contoh bagian awal atau beranda web seperti pada gambar. Baik, selanjutnya pada laporan keuangan, saya akan menjelaskan sendiri. Pada laporan keuangan, pertama itu laporan laba rugi. Itu adalah bagian laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan dari suatu periode potensi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Pada Kaya Suka Zahir Sel, laporan laba ruginya yaitu pertama pendapatan usahanya yaitu sebesar 10.312.000. Kemudian ada beban. Pertama beban gaji, beban listrik, beban sewa, beban wifi, dan beban penyusutan. Beban gaji yaitu sebesar 2.100.000, beban listrik sebesar 341.000, beban sewa 2.500.000, beban wifi 266.000, beban penyusutan yaitu 213.000. Total untuk beban adalah 5.420.000. Beban-beban lainnya tidak ada. Jadi total laba atau ruginya yaitu 4.892.000. Kemudian laporan perubahan modal. Laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan milik pemilik modal. Pada perubahan modal pada Kaya Suka Zahir Sel yaitu modal awalnya yaitu 8.500.000, kemudian laba 4.892.000 menjadi, maka modal akhir dari Kaya Suka Zahir Sel adalah 13.392.000. Ketiga itu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan yaitu
laporan keuangan melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas di masa yang akan datang. Pada Kayazuka Sahirsel, laporan aset posisi keuangannya yaitu pertama, yang bagian aset adalah kas sebesar 12.192.000, piutang tidak ada, aset tetapnya adalah 1.200.000. Maka totalnya adalah 13.392.000. Untuk liabilitas dan ekuitasnya adalah utang usaha tidak ada, kemudian modal itu 13.392.000 dan totalnya adalah 13.392.000. Selanjutnya perancangan sistem akan dijelaskan oleh Zahra Amri. Selanjutnya yaitu perancangan database. Yang pertama yaitu perancangan file atau tabel. Dalam pengembangan sistem ini memerlukan beberapa tabel yang akan diolah untuk dijadikan suatu informasi dan dapat menghasilkan output yang diperlukan. Data yang dikumpulkan kemudian disimpan ke dalam database yang terdiri dari beberapa bentuk tabel untuk memudahkan pengelolaan. Untuk memudahkan pengelolaan data, berikut struktur sistem informasi pada konter Kayazuka Sahirsel. Yang pertama yaitu ada tabel operator. Tabel operator adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan data operator seluler saat transaksi terjadi. Yang pertama ada kolom file, tipe data, ukuran, dan kolom keterangan. Nah, di kolom nama file ada ID operator dan nama, di tipe data ada teks, di ukuran ada 5 dan 30, di keterangan untuk ID operator keterangannya yaitu kode ID operator seluler. Dan untuk nama keterangannya yaitu nama lengkap operator seluler. Yang kedua yaitu ada tabel produk. Tabel produk digunakan untuk menyimpan data produk yang diproduksi oleh tiap-tiap operator. Tabel produk ini terdapat 3 kolom, yaitu yang pertama nama file yang terdiri dari ID produk, nama, dan ID operator. ID produk, tipe datanya yaitu teks, ukurannya 5, dan keterangannya kode produk operator seluler. Yang kedua yaitu ada nama, tipe datanya teks, ukurannya 30, keterangannya nama produk operator seluler. Yang ketiga yaitu ada ID operator, tipe datanya number, ukurannya 5, dan keterangan ID operator yaitu untuk kode operator seluler. Yang ketiga yaitu ada tabel stok. Tabel stok digunakan untuk menyimpan data sisa produk yang dibeli oleh perusahaan untuk semua produk yang disimpan. Terdiri dari ID DP dan jumlah. ID DP tipe datanya adalah number, ukurannya 8, dan keterangannya kode detail produk. Jumlah keterangannya yaitu jumlah saat ini, jumlah stok pada saat transaksi. Yang keempat adalah tabel outlet. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data outlet atau pelanggan yang terdiri dari ID outlet, ID depo, ID deposit, nama, alamat, telepon, tanggal masuk, aktif, dan telepon untuk order. Yang kelima yaitu ada tabel harga jual. Tabel harga jual digunakan untuk menyimpan data-data harga jual produk perusahaan saat ini, yang terdiri atas nama filenya yaitu ID DP, harga setor, dan ID deposit atau kode deposit. Yang keenam ada tabel karyawan. Tabel karyawan digunakan untuk menyimpan data karyawan perusahaan, dan bila ada jabatannya, antara lain jabatannya itu ada admin, operator, atau administrasi. Mereka memiliki password untuk masuk ke sistem. Dalam tabelnya ada ID karyawan, jabatan, nama, alamat, telepon, tanggal masuk, password, dan online. ID karyawan ini yaitu untuk kode karyawan, jabatannya nih jabatan, namanya nama karyawan, alamat karyawan tersebut, dan telepon adalah telepon karyawan. Tanggal masuknya yaitu tanggal masuk
pertama kali karyawan bekerja, yang sedangkan password itu untuk setiap karyawan mempunyai passwordnya sendiri-sendiri. Yang ketujuh yaitu ada tabel order penjualan, digunakan untuk menyimpan data order pesanan pelanggan. Tabelnya terdiri dari ID penjualan, hari, jam, ID DP atau detail produk, nomor tujuan, ID outlet, ID depo, keterangan, statusnya diproses atau sedang diproses, dan user order yang dicatat oleh karyawan. Selanjutnya yaitu ada tabel proses, digunakan untuk menyimpan data order pesanan pelanggan yang sudah diproses. Yang terdiri dari ID proses, ID penjualan, hari, jam, nomor serial atau nomor serial pemprosesan, ID DP, ID PD, ID stok, user proses, harga outlet, harga depo, dan alasan salah, maksudnya alasan jika order tidak akan masuk ke dalam tagihan. Yang kesembilan yaitu tabel histori pembayaran. Tabel histori pembayaran digunakan untuk menyimpan data pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan baik outlet maupun depo. Yang terdiri dari ID pembayaran, tanggal bayar, dan dibayar. Perancangan form. Yang pertama yaitu perancangan form penjualan order. User interface ini digunakan untuk memasukkan data pesanan atau order dari outlet. Dapat diakses dengan memilih menu penjualan atau order pada toolbar. Seperti gambar di bawah yang terdapat kolom ID penjualan, hari, jam, ID data produk, nomor tujuan, dan ID outlet, ID depo. Yang kedua yaitu perancangan form untuk update karyawan. Halaman ini ditujukan untuk melihat karyawan perusahaan yang ada saat ini. Untuk tombol hapus, tampilan halamannya sama dengan gambar seperti gambar yang ada di bawah. Selanjutnya yaitu perancangan form untuk update produk. Halaman ini ditujukan untuk menambahkan produk, baik data operator seluler, produk yang dipunyai oleh operator seluler tersebut, dan detail produk dari tiap-tiap produk yang ada. Seperti gambar di bawah, yaitu ada kolom operator seluler, produk, dan detail produk. Yang ketiga yaitu ada perancangan database relationship yang terdiri dari operator seluler yang mana terdapat ada ID operator dan namanya. Yang kedua ada stok, ada kolom stok yang di dalamnya ada ID DP dan jumlah. Selanjutnya ada kolom harga jual yang di dalamnya ada terdapat ID DP, harga setor, ID deposit. Yang keempat ada jenis deposit, kolom jenis deposit yang di dalamnya terdapat ID deposit, keterangan, dan jumlah. Selanjutnya yaitu ada ID produk. Selanjutnya yaitu ada kolom produk yang di dalamnya terdapat ID produk, ID operator, dan nama. Yang selanjutnya yaitu ada detail produk, order penjualan, outlet, depo, dealer, produk dealer, karyawan, proses, dan histori tagihan dan histori pembayaran. Yang mana setiap kolom mempunyai terhubung dengan satu sama lain. Seperti kolom karyawan berhubungan dengan kolom proses, outlet, dan depo. Keempat ada perancangan report. Report digunakan untuk mempresentasikan hasil olahan data menjadi informasi yang siap dicetak di lembaran kertas. Seperti gambar yang pertama yaitu ada report penjualan, yang kedua ada report pembayaran, dan yang ketiga yaitu ada report karyawan. Yang mana report ini digunakan pada saat jika di dalam perusahaan digunakan pada saat jika manajer meminta data penjualan, pembayaran, atau karyawan, maka report ini akan dicetak dengan mudah. Selanjutnya adalah perancangan switchboard. Switchboard adalah sebuah form navigasi berisi tombol-tombol perintah untuk menampilkan objek database yang sudah dibuat sebelumnya. Contoh switchboard adalah seperti gambar yang di samping.
Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang akses. Yaitu pertama pada tabel karyawan. Di tabel karyawan terdapat beberapa tabel, yaitu pertama ID operator, nama, jabatan, dan alamat. Pada ID operator yaitu ada ID karyawan yang bernama Arnold, yaitu ABC 101, nama Arnold, jabatan sebagai operator, alamat di Jati. Selanjutnya pada tabel pembelian. Pada tabel pembelian ada beberapa tabel, yaitu nama, IDDP, produk, dan jumlahnya. Pada nama terdiri dari nama karyawan, IDDP yaitu 005, produknya itu saldo pulsa, jumlah yaitu LP 500.000. Selanjutnya pada tabel pembayaran. Pada tabel pembayaran berisi ID pembayaran, tanggal bayar, dan dibayar. Yaitu ID pembayaran ada F001, tanggal pembayaran itu tanggal hari di mana dibayar, kemudian berapa jumlah yang harus dibayar. Selanjutnya tabel penjualan. Pada tabel penjualan terdapat beberapa, yaitu ID penjualan, hari, jam, ID DP, nomor tujuan, nomor ID outlet, ID depo, keterangan masuk status, user order. Yang pertama ID penjualan, yaitu 70216000, hari di mana hari pembelian, jamnya, kemudian ID-nya, ID DP itu B008, nomor tujuannya adalah nomor tujuan pelanggan, ID outletnya adalah 333, kemudian ID depo itu K1013, keterangan status itu masuk atau tidaknya masuknya pembelian. Kemudian user order itu karyawan yang menjual. Kemudian data penjualan, itu ID penjualan ada 7021006007 tadi. Nomor barangnya itu misalnya voucher OSIS atau token atau pulsa. Ketiganya itu harganya. Yang keempat itu tabel jumlah, berapa yang dibelinya. Selanjutnya adalah query. Contoh query adalah seperti yang nampak di layar. Selanjutnya from yang akan dijelaskan oleh Zahra Amri. Baiklah, selanjutnya yaitu ada from. From pertama yaitu ada from pembelian. Yang di atas ada judul from. Judul dari from pembelian yaitu ada mentes data pembelian. Nah, di sini ada ID DP, yang mana ID DP ini kita bisa memilih jika kita ingin melihat ID 007, maka yang di bawah juga akan berubah, yaitu ada nama petugasnya ada Arnold, ID DP-nya 007, produknya voucher Exist, dan jumlahnya 100 buah. Ini pada saat pembelian stok barang. Dan di sini adalah tombol, jika kita menekan close atau save, maka dia akan beralih ke forum yang lain. Contohnya close, maka dia akan keluar dari from pembelian tadi. Selanjutnya ada from karyawan, ada from data penjualan, ada from penjualan, dan ada switchboard. Switchboard ini terdiri atas kolom keluar, pembelian, mentes data penjualan, mentes data karyawan, detail penjualan, dan switchboard. Jika kita menekan salah satu dari nama ini, maka kita akan dialihkan ke from tersebut. Contohnya kita akan menekan from pembelian. Maka kita akan dialihkan ke from pembelian yang lain. Nah, selanjutnya report yang akan dijelaskan oleh Putri Yuma. Selanjutnya report. Yang pertama report penjualan. Di sini ada ID penjualan, hari, ID DP, nomor tujuan, nomor yang akan dituju, dan user order. Yang kedua report karyawan. Ada ID operator, nama,
jabatan, dan alamat. Yang ketiga, report pembelian. Ada ID operator, nama karyawan, jabatan, alamat, dan ID DP. Ada produk, jumlah, tabel pembeli, ID penjualan, nama barang, harga, dan yang terakhir jumlahnya. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Bagaimana bentuk dari analisis sistem pada konsep pulsa Kayasika Zahir Cell. Sekian kami ucapkan terima kasih.